Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya untuk hari ini ya. Jadi terima kasih yang sudah stay tune. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat saham yang pertama yaitu ada Inco. Nah, Inco terkoreksi ya 0,3%, belum berhasil bertahan di atas resisten atau top box 7025-nya. Ini masih boleh dipantau ya, kalau dia lanjut lagi berhasil tembus 7025 dan bisa bertahan, targetnya masih belum kena ya di 7125-nya. Kalau misalkan dia closing di atasnya, boleh hold dulu ya untuk beberapa waktu. Lanjut ke Seger. Nah, Seger akhirnya ditutup ARB ya di hari Jumat kemarin karena sudah 2 hari sebelumnya ini sudah ARA, dan di perdagangan Jumat kemarin ini sempat menyentuh targetnya di 690, dan setelah kena target di 690 dia akhirnya turun lagi, ditutup dengan ARB. Apakah akan ARB lagi di minggu depan ya, kita lihat aja. Semoga dia nggak tembus dari harga 530 ya untuk Segar, atau mantul di area EMA 100-nya. Kalau dia mantul di EMA 100 masih ada potensi dia lanjut lagi. Tapi jangan lupa di sini juga masih ada gap ya untuk Segar ya. Kita lihat apakah dia akan tutup juga gapnya di 510-nya. Lanjut ya ke PNIN. Nah, untuk PNIN ini boleh dipantau-pantau lagi pergerakannya. Sebelumnya sudah ada signal ya di tanggal 3 kemarin. Tinggal kita lihat apakah signalnya berhasil atau enggak ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari harga 1075, untuk saat ini targetnya masih pakai target jangka pendek aja, yaitu di harga 1125-nya. Nah, kalau teman-teman mau masuk boleh ya, kalau mau spek buy selama dia masih bertahan di atas harga 1015. Selanjutnya ada ENRG. Untuk ENRG ini keren banget ya di hari Jumat kemarin setelah turun menyentuh support 2010-nya, lalu dia digas naik lagi, bahkan sempat 13 atau 14%, saya lupa kemarin. Sudah sempat menyentuh harga 246 ya, bahkan sempat breakout, tapi akhirnya ditutup turun di bawah top box yaitu di harga 240. Masih boleh dipantau pergerakannya, targetnya masih di 254 dulu ya. Untuk saat ini belum kena, mudah-mudahan sih besok bisa lanjut lagi untuk menyentuh harga atau menembus harga 254-nya. Lanjut ke Elsa. Untuk Elsa kembali menguat di perdagangan Jumat kemarin ya, 0,6%. Sayangnya belum closing di atas 320-nya. Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut closing dia bergerak lagi di atas 320, bisa untuk spek buy lagi. Targetnya masih sama ya di 336, atau mau pakai target resisten di 336. Sorry, targetnya di 338 dan masih ada resisten di 336-nya. Lanjut ke IMAS. Nah, IMAS sudah menyentuh, bahkan sempat menembus targetnya ya di harga 2680, dan bahkan sempat menyentuh harga 2700. Jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya, boleh TS-nya di bawah harga 2470 ya kalau teman-teman yang masih hold saham ini, atau di bawah harga 2460-an juga bisa kalau teman-teman masih mau hold. Lanjut ke MKTR. Nah, MKTR ini sudah 3 hari ya saya bahas. Kemarin juga di hari Jumat dia menguat ya, bahkan sempat kena target di 236, tapi tetap turunnya diguyur lagi ya. Closingnya akhirnya menguat 0,9%. Ini sempat menguat kemarin itu sempat menguat sekitar 22% ya, tapi sayangnya akhirnya diguyur dan tutup di harga menguat 0,9%. Tapi masih boleh pantau kalau dia masih gerak-gerak ya. Tapi ini buat yang jarinya cepat aja kalau mau masuk saham ini. Kalau misalkan dia kena targetnya di 242 misalkan, kalau misalkan sudah kena ya, kalau mau TP aja untuk MKTR, karena ini cukup volatile selama 3 hari ini. Lanjut ke PNLF. PNLF doji di area support 276 dan sudah ada signal untuk buy ya, karena juga ini sudah masuk ke oversold. Nah, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi dipantau-pantau aja, kalau teman-teman mau masuk boleh ambil posisi di atas harga 282.
Targetnya untuk target saat ini masih target pendek ya untuk bisa closing, mudah-mudahan paling nggak closing di harga sekitar 300-an dulu ya untuk PNLF. Ini masih boleh dipantau pergerakannya, target terdekat di 300 dulu. Kalau misalkan tembus 300, mudah-mudahan sih bisa ke 340-an. Lanjut ke WIRG. WIRG justru terkoreksi 4,4% ya, tapi masih bertahan di atas harga 127 ya. Selama nggak tembus di bawah 127 masih boleh hold dulu. Tapi harapannya sih di perdagangan minggu depan dia bisa menghijau atau bahkan bisa menembus 138. Targetnya boleh di 149 ya kalau misalkan dia berhasil breakout dari 138-nya. Lanjut ke Omet. Omet kembali menguat lagi, closing di 197. Ini masih boleh dipantau-pantau untuk saham ini. Sudah lama ya bergerak di bawah dan sideways cukup panjang. Kalau misalkan dia bergerak dan bisa tembus harga 200-nya, mudah-mudahan sih bisa closing di atas harga 202 ya. Ini cukup kuat pertahanan 202. Kalau misalkan tembus lagi 202, targetnya adalah di 210, tapi harus lewatin dulu resisten di 208-nya. Lanjut ke Mimix. Untuk Mimix koreksi 1,1%, masih bertahan di atas bottom box atau support 354 ya, mudah-mudahan nggak turun. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout dari 374, untuk targetnya untuk saat ini adalah di 440-an ya. Tapi kalau teman-teman mau TP, misalkan dia berhasil breakout dari 374, boleh TP juga di area 416-an untuk Mimix. Lanjut ke IRA. IRA juga doji ya di area support. Ini boleh dipantau-pantau juga kalau misalkan menghijau lagi di atas harga 825. Nah, kalau misalkan dia bergerak di atas 825 menghijau, boleh kalau mau target di harga 885 atau di top box ya, ini juga boleh. Atau mau pakai target di bawahnya pun juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada BSML. Ini BSML boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk beberapa hari ke depan ya. Ini sudah kembali lagi oversold. Ini kalau misalkan dia kembali menghijau dan cukup kuat ya, target terdekatnya adalah di 175 dulu ya untuk BSML. Tapi kalau untuk stop lossnya, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 139 untuk saat ini. Lanjut ke Excel. Untuk Excel ini sudah 3 hari, 2 hari bertahan. Hari pertama ini sempat naik kuat ya, sekitar 5,2%. Dan sudah ada resisten terdekat yaitu di harga 1850-nya. Nah, untuk targetnya di 1920 dulu ya untuk XL kalau dia berhasil breakout dari 1850. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil atau turun dulu, selama dia nggak tembus dari 1750, ini kalau teman-teman mau spec buy atau mau cicil-cicil boleh selama dia nggak tembus atau closing di bawah 1750-nya. Selanjutnya ada BKSW. Untuk BKSW ini terpantau tembus ya, tembus dari target 100 dan 101-nya ini bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk BKSW-nya. Tapi ini sudah overbought juga ya, karena sudah signalnya sudah dari tanggal 2 Mei kemarin. Ini sudah di hari keempatnya atau ketika di hari Jumatnya dia akhirnya naik cukup kuat. Sempat menyentuh harga 118, untuk target 120-nya belum kena dan 126-nya belum kena. Tapi target 109-nya udah. Nah, kalau misalnya ternyata lanjut, targetnya masih sama ya, 120 dan 126. Lanjut ke Breeze. Nah, Breeze ini terjadi doji ya di harga 1750 di hari Jumat kemarin. Tapi nggak apa-apa selama dia tidak closing atau tidak turun lagi di bawah harga 1730-nya. Ini signalnya sudah dari hari Kamis ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, paling nggak targetnya paling nggak bisa close di atas harga 1810 atau 1820 dulu. Ini juga udah bagus. Nah, untuk next targetnya adalah di 1870 dan 2040-an.
Lanjut ke NISP. NISP setelah sebelumnya bagi dividen dia terjun ya, lalu kembali menguat lagi, bagus. Dan di penutupan hari Jumat kemarin dia kembali menguat lagi 6,3%. Dan sudah sempat menyentuh targetnya nih di 940. Target 900 ditembus, target 940-nya sudah disentuh. Kalau misalkan ternyata lanjut ya di minggu depan atau di hari Senin besok, next targetnya adalah di 1035 ya. Dan kalau teman-teman sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya ya untuk NISP. Selanjutnya ke BDMN ya. BDMN ini juga masih bertahan nih, kembali menghijau tipis 0,3%. Sayangnya belum berhasil closing di atas bottom box 2760-nya nih. Kalau misalkan dia berhasil closing di atasnya akan sangat bagus, atau paling nggak bisa closing di atas harga 2770 ya. Kalau misalkan dia closing di atas 2770, kalau teman-teman mau ambil posisi untuk spec buy boleh, dengan harapan dia bisa breakout dari 2850-nya, targetnya di 2880 ataupun di 2990. Atau kalau mau pakai target 2970-nya pun itu juga boleh. Tapi kalau berhasil closing di atas 2970 masih layak untuk di hold dulu, tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Selanjutnya ada Arto. Untuk Arto masih menghijau ya, 1,8%, masih di antara support and resistance ya. Untuk supportnya sendiri di harga 2070, untuk resistannya di 2210 dan 2230-nya. Ini sempat ditembus ya di perdagangan hari Jumat kemarin, bahkan sempat menyentuh harga 2250. Nah, ini kalau misalkan ternyata masih lanjut di perdagangan besok ataupun minggu depan, targetnya di 2350 dulu ya untuk Arto. Selanjutnya ke BGTG. Untuk BGTG koreksi 1,4% ya, ini nggak apa-apa. Kalau teman-teman sudah ada yang masuk juga di saham ini. Sebelumnya ini sebetulnya udah kena target ya. Setelah dia ada signal ini sempat kena target sebetulnya di harga 72-nya. Kalau teman-teman ada yang masuk di harga 67-an. Memang ini buat trading jangka pendek dulu. Tapi kalau masih ada yang hold atau masih belum profit, boleh targetnya di 71 dulu ya, atau 75 kalau misalkan teman-teman masih masuk sekitar di harga 66-an. Selanjutnya ada BNGA. Untuk BNGA ini kembali menghijau lagi 3,16% ya. Ini akhirnya ditutup gapnya setelah bagi dividen juga terjun, lalu kembali menguat lagi di atas support 1240 dan menguat lagi di hari Jumat 3,16%, tutup gap dan closing di atas harga 1300 atau di harga 1305. Kalau lanjut targetnya di 1330 dan masih ada resisten di 1335. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu, mana tahu bisa menuju targetnya, target berikutnya di harga 1400-nya untuk BNGA. Selanjut ke Buka ya. Nah, untuk Buka ini masih santai, terkoreksi 0,8% ya. Ini untuk top boxnya masih di harga 248 ya. Sebelumnya di hari Kamis ini sudah sempat disentuh tapi belum berhasil ditembus. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat berhasil menembusnya ya. Tapi selama masih bertahan di atas 234. Nah, ini juga kalau teman-teman mau masuk yang belum punya, selama dia masih di atas 234 atau tunggu di dekat-dekat harga 234 boleh untuk masuk dengan harapan bisa breakout 246. Targetnya untuk jangka pendek dulu di 256 untuk saat ini, tapi kalau tembus 246 boleh untuk next targetnya di 268. Selanjutnya ada Avia. Untuk Avia ini doji ya, sudah nempel top box, sempat sentuh top box atau resisten 635, tapi sayangnya ditutup dengan doji nih ya 630. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan pun dia koreksi ya selama nggak tembus dari 610 harusnya masih oke untuk hold dengan harapan dia bisa kembali menghijau lagi. Nah, harapannya sih bisa langsung tembus ya 235-nya untuk menuju target ke 650. Kalau teman-teman masih hold yang sudah masuk dari tanggal 26 April kemarin ya masih boleh hold dulu dengan harapan sih tembus. Tapi kalau misalnya koreksi, selama koreksinya nggak tembus dari 610, ini masih boleh untuk di hold dulu untuk Avia.
Lanjut ke Unilever. Unilever di hari Jumat berhasil breakout top box 4.470 ya, closing di harga 4.490. Targetnya di 4.560, semoga kena ya buat teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 27 April kemarin. Nah, kalau misalkan sudah kena, kalau misalkan mau TP boleh, tapi kalau ternyata dia bisa closing di atas 4.560, ini masih boleh hold dulu dengan harapan bisa menuju target berikutnya di 4.920 dan 5.025. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Enak. Nah, untuk Enak ini di hari Jumat kemarin volumenya besar ya. Ini boleh dipantau-pantau untuk Enak. Ini volumenya gede banget, beda dengan volume-volume hari sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa closing di atas harga 1.210, ini boleh hold dulu buat teman-teman yang udah punya. Masih ada resisten ya, resisten di harga 1.230-nya. Untuk target sementara masih di 1.330 ya. Kalau mau masuk, teman-teman kalau mau ambil posisi selama dia masih berada di atas harga 1.185, ini masih boleh. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Sahme. Untuk Sahme ini juga boleh dipantau-pantau ya. Ini selama nggak turun atau nggak closing di bawah harga 296. Nah, dengan harapan dia bisa breakout dari 308, untuk targetnya sendiri boleh di 316 ataupun 320. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya. Mana tahu bisa tembus juga 328, dan masih ada target-target berikutnya yang akan kita update lagi kalau dia sudah berhasil closing di atas 316 ataupun 320. Lanjut ke GPRA. Untuk GPRA ini juga doji di harga 106. Nah, untuk GPRA sendiri kalau selama masih bertahan di atas 105 ini masih boleh hold dulu ya. Memang sempat turun waktu itu, sempat ke harga 104 ya. Memang ini support juga. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia di minggu depan berhasil lanjut menembus 107-nya ya dan bertahan, masih ada resisten di 115, untuk targetnya sendiri adalah di 119. Lanjut ke Raja. Untuk Raja ini koreksi 0,9% ya, sempat menembus harga harga high sebelumnya yaitu di harga 1015 ya. Nah, sempat ke harga 1025 ya bahkan untuk Raja. Tapi sayangnya mengingat kemarin hari Jumat ini cukup dalam ISG-nya, dia juga terkoreksi juga ya, kena imbas sedikit, akhirnya terkoreksi 0,9%, closing di harga 1005. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya, di atas harga 1010, untuk target terdekat yaitu di harga 1055 dan 1130-nya. Dan saham yang terakhir untuk video part kedua ya, untuk saat ini ada GPRA. GPRA ini ditutup ARB di perdagangan Jumat kemarin. Nah, untuk TAIS ya, kok GPRA lagi, sorry. Untuk TAIS ini ditutup ARB ya untuk di perdagangan Jumat kemarin. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau misalkan dia nggak tembus dari 164-nya ya. Ini sebetulnya sudah ada signal di tanggal 3 kemarin hari Rabu. Tapi sayangnya memang volumenya belum bagus, tapi kita lihat aja kalau misalkan dia kembali mantul di atas 164 atau minimal bisa closing dulu di atas harga 172, ini boleh ambil posisi dulu ya. Dengan harapan dia bisa breakout dari harga 188 untuk menuju target terdekat yaitu di harga 204, ataupun kalau teman-teman pakai target agak jauh yaitu di harga 228. Oke, mungkin sampai di TAIS dulu untuk video part kedua. Masih ada video part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Semoga masih betah ya nungguinnya ya. Mengingat juga ini masih weekend, jadi stay tune terus ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.